warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa. Hey everyone, now I will present the result of my and my college work on employee productivity report. Okay everyone, before we start the presentation, let us introduce ourselves. I am Anissa Karismawati and my college Penny Fatima. We are from the Operation Department staff. Oke, baik everyone, mari kita mulai presentasi mengenai laporan produktivitas pegawai pada tahun 2019 pada PT Karpat Seni. Baik, mari kita lihat sama-sama grafik produktivitas pegawai tahun 2019. Bisa kita lihat sama-sama, di dalam grafik ini terjadi penurunan produktivitas pegawai pada tahun 2019 setiap 3 bulan sekali. Produktivitas pegawai mengalami penurunan sebesar 10% selama 3 bulan sekali pada tahun 2019. Hal ini tentu menyebabkan produktivitas perusahaan juga menurun. Maka dari itu, kita harus mengetahui apa penyebab dari penurunan produktivitas pegawai ini. Baik, untuk mengetahui apa masalah atau faktor penyebab dari penurunan produktivitas pegawai, kita bisa menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui masalah apa yang menyebabkan penurunan produktivitas pegawai. Bisa kita lihat di diagram fishbone ini ada beberapa faktor yang menjadikan penyebab penurunan produktivitas pegawai. Yang pertama ada faktor kesehatan yang terganggu, healthy factor. Yang kedua ada lingkungan kerja yang tidak nyaman, lalu ada karir yang terhambat, lalu adanya kurangnya penghargaan. Berikut itu adalah beberapa penyebab yang bisa menjadikan penurunan produktivitas pegawai. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu penyebab masalah penurunan produktivitas pegawai. Yang pertama, ada faktor kesehatan yang terganggu. Jika seorang pegawai kesehatannya terganggu, itu akan menyebabkan penurunan produktivitas pegawai yang akan menyebabkan penurunan produktivitas perusahaan juga. Mengapa demikian? Karena jika pegawai tidak sehat, ia tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan target perusahaan. Nah, faktor kesehatan yang terganggu ini disebabkan pula oleh beberapa faktor yang lainnya. Antara lain, yang pertama adalah jam kerja operasional pegawai yang berlebihan, di mana seorang pegawai bekerja seharusnya 7 jam atau 8 jam sehari, tetapi pegawai malah melebihi jam kerja operasional. Itu akan menyebabkan pegawai kekurangan jam istirahat yang akhirnya kesehatan pegawai terganggu. Hal itu dapat menyebabkan produktivitas pegawai menurun yang akhirnya menyebabkan pula kepada produktivitas perusahaan yang menurun. Lalu yang kedua ada terlalu sering bekerja lembur. Tentu bekerja lembur itu sangat diperbolehkan, tetapi apabila pegawai terlalu banyak mengambil jam kerja lembur, itu akan membuat jam istirahat atau jam tidur pegawai terganggu. Hal ini juga menyebabkan kesehatan pegawai menjadi terganggu, yang akhirnya pegawai merasa tidak sehat, pegawai merasa lelah, yang akhirnya pekerjaan yang diberikan perusahaan sebagai tanggung jawab pegawai terbengkalai dan tidak sesuai dengan target perusahaan, yang akhirnya menyebabkan penurunan produktivitas pegawai, lalu menyebabkan juga produktivitas perusahaan yang menurun. Lalu yang ketiga ada beban kerja yang terlalu tinggi, di mana beban kerja yang terlalu tinggi ini disebabkan karena atasan memberikan pekerjaan terlalu banyak kepada pegawai, sehingga pegawai merasakan tugasnya tidak pernah selesai, yang akhirnya menyebabkan pegawai mengalami stres. Ketika pegawai mengalami stres, maka kesehatannya akan terganggu dan produktivitasnya akan menurun. Lalu solusi apa yang tepat untuk menangani faktor kesehatan pegawai yang terganggu? Yang pertama, pegawai harus istirahat yang cukup, yaitu seperti tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan pegawai tidak boleh stres. Lalu yang kedua, pegawai bisa melakukan olahraga ringan seperti senam ringan di kantor. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab masalah yang menyebabkan penurunan produktivitas pegawai yang kedua, yaitu lingkungan kerja yang tidak nyaman. Apabila kita berada di lingkungan yang tidak nyaman seperti lingkungan yang berantakan, lingkungan yang tidak
bisa bersosialisasi atau kita merasa asing di dalam lingkungan itu, tentu kita akan merasa tidak nyaman. Apalagi seorang pegawai yang harus terus bekerja di suatu lingkungan tetapi lingkungan tersebut tidak membuatnya nyaman, maka itu akan menyebabkan penurunan produktivitas pegawai tersebut. Lingkungan kerja yang tidak nyaman bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang lain juga. Seperti yang pertama, ada pembulian atau bullying. Kata-kata bully sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita sering mendengar kata-kata bully ini terjadi di sekolah. Tetapi tidak hanya di sekolah, pembulian pun sering terjadi di kantor atau perusahaan yang membuat lingkungan kerja perusahaan menjadi tidak nyaman. Hal ini disebabkan karenanya ada perbedaan pendapat antara pegawai yang akhirnya menyebabkan pembulian kepada salah satu pegawai. Lalu adanya perbedaan ras atau suku, perbedaannya usia, perbedaan gender. Nah, lalu solusi apa yang tepat untuk mengatasi pembulian? Yang pertama adalah menjunjung rasa toleransi terhadap perbedaan. Ya, lalu yang kedua adalah saling bekerja sama. Ketika pegawai saling bekerja sama, antara pegawai akan memahami satu sama lain dan tidak akan terjadinya pembulian yang akan menyebabkan lingkungan kerja yang nyaman dan akhirnya meningkatkan produktivitas pegawai. Lalu yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang harmonis. Pegawai harus mampu menciptakan lingkungan yang harmonis. Lingkungan harmonis diciptakan dengan pegawai bisa bersosialisasi dengan antar pegawai yang lain yang akan meminimalisir pembulian dan akhirnya meningkatkan produktivitas pegawai. Lalu faktor selanjutnya adalah fasilitas yang tidak sesuai, di mana fasilitas yang diberikan kantor tidak sesuai dengan target perusahaan yang diberikan kepada pegawai. Seperti apabila perusahaan memberikan target 1.000 kepada pegawai, tetapi fasilitas yang ada di kantor, yaitu mesinnya, tidak bisa mencapai target 1.000 itu. Hal ini juga menjadi masalah yang menyebabkan lingkungan kerja yang tidak nyaman dan produktivitas pegawai menurun. Solusi yang tepat untuk fasilitas yang tidak sesuai adalah yang pertama, sesegera mungkin melakukan perbaikan. Perusahaan harus melakukan perbaikan pada fasilitas kantor yang mengalami kerusakan agar produktivitas pegawai juga bisa berjalan dengan lancar dengan lingkungan yang nyaman. Lalu selalu melakukan perawatan pada fasilitas kantor. Hal ini untuk meminimalisir kerusakan fasilitas kantor. Yang ketiga, secara rutin melakukan pengecekan pada fasilitas kantor. Dengan melakukan pengecekan, kita bisa tahu apa kerusakan yang ada di fasilitas itu yang akhirnya bisa terminimalisir dengan tidak adanya kerusakan yang menyebabkan penurunan produktivitas menurun drastis. Lalu yang keempat ada pelatihan penggunaan fasilitas kantor, di mana apabila seorang pegawai tidak bisa menggunakan fasilitas kantor dengan baik, hal ini pun bisa membuat penurunan produktivitas pegawai. Maka demikian, perusahaan harus melakukan pelatihan penggunaan fasilitas kantor. Lalu faktor yang ketiga adalah individualisme tinggi, di mana seorang pegawai dengan pegawai tidak memiliki rasa sosialisme tinggi, malah pegawai hanya memiliki prinsip individualisme tinggi, yaitu bekerja dengan masing-masing yang akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Lalu apa solusi yang tepat untuk masalah ini? Yang tepat untuk tingkat individualisme yang tinggi antara karyawan adalah yang pertama, membuat acara-acara seperti jalan sehat dan libur bersama dengan karyawan. Yang kedua adalah membuat karyawan untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas pekerjaan dan saling membantu satu sama lain. Hal ini bisa meningkatkan sosialis antara pegawai satu dengan pegawai yang tinggi, yang menyebabkan lingkungan pekerjaan menjadi nyaman dan meningkatnya produktivitas pegawai. Lalu selanjutnya ada pekerjaan yang membosankan. Pekerjaan yang membosankan bisa membuat lingkungan yang tidak nyaman, karena pegawai akan menunda tugasnya dan tugas tidak akan selesai sesuai dengan target perusahaan yang akan menyebabkan penurunan produktivitas pegawai. Solusi yang tepat untuk pekerjaan yang membosankan adalah yang pertama, mengubah kebiasaan dari karyawan ketika mulai bekerja, yaitu seperti setiap pagi melakukan senam terlebih dahulu sebelum mulai bekerja. Itu akan meningkatkan mood karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan dan akhirnya target perusahaan tercapai oleh pegawai tersebut yang akhirnya
meningkatnya produktivitas pegawai yang berakibat juga kepada meningkatnya produktivitas perusahaan. Lalu yang kedua adalah memberikan tugas atau pekerjaan yang baru yang berbeda dari pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, atau biasa yang kita sebut adalah job rotation, di mana apabila seorang karyawan mendapatkan pekerjaan baru, ia tidak akan merasakan bosan dengan pekerjaannya karena ia menemukan hal baru yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada ciptakan lingkungan yang menyenangkan. Hal ini bisa mengurangi rasa bosan pada karyawan, seperti membuat karyawan untuk saling bercengkrama satu sama lain agar membuat lingkungan kerja lebih santai, dan hal tersebut juga dapat membantu mengurangi beban kerja yang tinggi. Lalu selanjutnya ada berikan cuti atau libur pada karyawan. Ketika karyawan sudah berlibur, ia tidak akan merasakan bosan, yang akan meningkatkan produktivitas pegawai dan berakibat juga pada produktivitas perusahaan. Nama saya Feni Fatima. Di sini saya akan melanjutkan faktor yang dapat mempengaruhi penurunan produktivitas. Nah, yang ketiga ini adalah karir yang terhambat. Nah, di sini tuh ada 4 poin. Ada 4 poin. Yang pertama itu ada terlalu sering melakukan rekrutmen dari luar. Terus yang kedua, tidak ada program pelatihan dan pengembangan. Terus yang ketiga adalah selalu menunda-nunda pekerjaan. Dan yang keempat adalah kurangnya sosialisasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu perusahaan terlalu sering melakukan rekrutmen dari luar. Rekrutmen merupakan salah satu cara pengambilan keputusan oleh manajemen sumber daya manusia mengenai karyawan yang dibutuhkan, kapan karyawan tersebut dibutuhkan, dan kriteria apa saja yang dibutuhkan. Pada dasarnya, rekrutmen ini merupakan cara untuk memenuhi pekerjaan atau jabatan yang kosong. Namun, kesalahan pada proses rekrutmen bisa menjadi sangat fatal. Misalnya, mengabaikan talenta dari suatu pegawai. Nah, dengan melakukan perekrutan dari luar, seorang pekerja bisa menjadi demotivasi. Karena jika ada pekerjaan yang kosong dan itu bisa diisi oleh pekerja tersebut, namun perusahaan memilih untuk melakukan perekrutan dari luar perusahaan, maka si karyawan tersebut bisa mengalami demotivasi dan akhirnya berdampak pada produktivitas. Nah, semestinya perusahaan memikirkan kembali untuk melakukan perekrutan. Poin yang kedua adalah tidak adanya program pelatihan dan pengembangan. Tidak adanya program pelatihan dan pengembangan ini membuat karyawan bekerja secara monoton dan terkadang mengulangi kesalahan yang sama dalam suatu pekerjaan. Sementara dampak positif dari pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk memahami seluk-beluk pekerjaan lebih mendalam, terus memahami lebih jauh tujuan dari perusahaan, memahami artinya kerjasama, dan memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan. Sebenarnya lebih banyak lagi dampak positifnya. Maka dari itu, perlulah perusahaan untuk melakukan pengembangan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Poin yang ketiga adalah selalu menunda-nunda pekerjaan. Kalau karyawan selalu menunda-nunda pekerjaan, akhirnya pekerjaannya menjadi menumpuk. Hal tersebut bisa berdampak pada tidak maksimalnya seseorang dalam melakukan pekerjaan. Akhirnya, banyak sekali produk yang bisa cacat atau rusak karena pikiran si pegawai tersebut untuk lebih cepat-cepat dalam menyelesaikan pekerjaannya agar tidak menumpuk lagi. Atau yang kedua, misalnya pekerja tersebut bekerja bukan sesuai dengan passionnya, sehingga dia merasa malas. Nah, solusi yang terbaik adalah melakukan mutasi. Nah, siapa tahu dengan mutasi, dia bisa lebih mengenal karakteristik dari pekerjaannya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Nah, poin yang terakhir adalah kurangnya sosialisasi. Kemampuan sosialisasi menentukan tingkat keberhasilan seseorang dalam kehidupannya. Kita sebagai makhluk sosial itu tidak bisa memungkiri bahwa kita membutuhkan orang lain dalam pekerjaan. Salah satunya adalah komunikasi. Jika seseorang mengalami stres atau terganggu oleh hal yang bisa mengganggu dalam lingkungan pekerjaannya, maka itu bisa berdampak pada produktivitas. Maka dari itu, perlulah untuk melakukan sosialisasi dengan rekan kerja atau dengan atasan, supaya bisa mendapatkan kemudahan dalam bekerja, dan juga bisa menjelaskan keadaan seperti apa yang bisa mengganggu produktivitasnya, sehingga
bisa menghasilkan solusi untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, poin yang terakhir yang menjadi faktor penurunan produktivitas yaitu kurangnya pemberian penghargaan. Nah, di sini terdapat dua subfaktor. Yang pertama adalah tidak adanya feedback yang positif dan kedua adalah kompensasi yang tidak sesuai. Nah, tidak ada feedback yang positif ini artinya jika atasan jarang atau malah tidak pernah memberikan feedback yang positif, hal tersebut bisa menghancurkan perasaan rasa percaya diri karyawan. Maka dari itu mereka merasa tidak pernah bekerja dengan baik. Maka dari itu atasan tidak perlu berbohong untuk memuji karyawan tersebut dengan cara memberikan feedback yang positif agar membangun semangat karyawan untuk lebih produktif lagi. Subfaktor yang kedua adalah kompensasi yang tidak sesuai. Faktor uang selalu mempengaruhi performa karyawan. Jika ada karyawan yang mendapati gaji atau kompensasinya yang tidak sesuai, mereka akan mulai merasa tidak percaya diri dan kurang dihargai. Hal tersebut kemudian perlahan menghilangkan motivasi karyawan untuk bekerja secara optimal. Nah, untuk solusinya terdapat 3. Yang pertama adalah memberikan pujian yang tulus. Meskipun pujian merupakan hal yang sederhana, namun hal tersebut sangat berharga bagi karyawan. Karena setiap karyawan yang sudah mau bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya, memang layak untuk diberikan apresiasi berupa pujian. Yang kedua adalah memberikan bonus yang spesial. Jika perusahaan memiliki dana yang lebih, tidak ada salahnya jika perusahaan memberikan bonus spesial kepada karyawan yang loyal. Biasanya bentuk dari pemberian bonus spesial ini adalah voucher makanan, voucher belanja, atau juga voucher liburan. Dan yang ketiga adalah bonus dan insentif. Tak dapat dipungkiri bahwa upah merupakan salah satu faktor yang paling krusial dalam upaya meningkatkan motivasi kerja. Selain gaji pokok dan tunjangan tetap, atasan harus kreatif dalam merancang paket benefit agar kinerja karyawan tetap terjaga, seperti memberikan bonus dan insentif kepada karyawan yang telah mampu memenuhi target dalam bekerja. Nah, ini adalah slide terakhir, yaitu ada cara meningkatkan produktivitas. Ada 2, yaitu motivasi dan evaluasi rutin. Nah, di sini motivasi karyawan itu perlu dilakukan dalam berbagai pendekatan agar mampu menciptakan loyalitas karyawan dan juga karyawan bisa memiliki budaya yang bagus, memegang teguh tanggung jawab, selalu optimis dan mencapai target. Dalam hal ini juga memotivasi karyawan bisa dengan cara membangun komunikasi yang baik. Nah, agar karyawan tahu peranannya, kontribusinya, potensinya, kemampuan, dan skill yang dimilikinya. Bisa juga dengan cara mendengarkan dan menghargai ide baru dari karyawan. Nah, pelihara juga hubungan sosial yang baik, berikan apresiasi, sering melakukan kontrol, dan memberlakukan suasana positif, jujur, dan percaya. Nah, sebagai atasan juga haruslah menjadi contoh yang baik bagi karyawannya. Nah, bagian yang kedua adalah evaluasi rutin. Nah, evaluasi ini tidak semata-mata dikerjakan karena kerutinitas ya, namun lebih kepada bagaimana pemahaman bersama di mana karyawan tersebut berada dari target yang telah ditetapkan. Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin, kita dapat memahami apa yang sekiranya telah memenuhi target dan mana yang belum memenuhi target. Nah, apabila ada yang belum memenuhi target, kita harus mencari solusinya secara kolektif agar dapat diperbaiki. Evaluasi ini harus bersifat objektif karena kita harus melihat bagaimana si karyawan tersebut melakukan kinerjanya kepada perusahaan. Dengan begitu, baik atasan maupun karyawan bisa lebih memahami bagian mana yang perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi ekspektasi dari perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi yang telah dilakukan oleh kami dapat membantu pihak manajerial dalam mengambil keputusan, serta dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.